Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Hadi Al-Furqon dengan NIM 2032976, Cici Indriani dengan NIM 2032903, dan Rezatul Islami dengan NIM 2032995. Baiklah, kami di sini akan menampilkan hasil presentasi kami terkait mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dengan materi kami yaitu pembinaan dan pengembangan PTK, kenaikan pangkat, evaluasi dan peran guru dalam administrasi PTK. Nah, untuk materi pertama yang ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pembinaan dan pengembangan PTK. Menurut Purwan, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini ialah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Baiklah, selanjutnya beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pembinaan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional maupun tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu pembinaan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatkannya kontribusi terhadap individu terhadap organisasi pendidikan. Nah, yang keempat yaitu pembinaan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan, baik karena kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan. Nah, yang terakhir yaitu pembinaan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi pendidikan. Cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu kepada saudara Muhammad Hadi Al-Furqon dan saudari Rezatul Islami. Kepada teman-teman saya silahkan. Baiklah, saya Muhammad Hadi Al-Furqon akan melanjutkan materi dari saudari Cici. Yang selanjutnya ialah kenaikan pangkat PTK. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3. Yang kedua, 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki dalam setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Materi selanjutnya ialah evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi dalam sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat suatu objek yang dievaluasi tersebut. Tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme. Selanjutnya, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi PTK.
Peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut Ari Kuanto tahun 2008 yaitu yang pertama, membuat buku induk pegawai, yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai dan lain-lain. Yang ketiga, membuat inventarisasi semua file kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun tenaga tata administrasi. Yang keempat, membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataan. Yang ketujuh, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.